Ini kita sudah naik kereta teman-teman, dan ini suasana di dalam kereta, kita tidak kebagian tempat duduk hehe. Ini kita sudah tiba di Yogyakarta, sekarang akan menuju ke masjid yang ada di sekitaran Jogja untuk beristirahat dan sholat. Hey manis, kemana saja, tak ada berita, sedikit cerita, tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram Nah ini kita sudah berada di lokasi untuk beristirahat dan sholat, dan ini suasana siang hari di masjid yang ada di kawasan Yogyakarta. sama. Sudah saatnya kau tengok bumi yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari, hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Singkat waktu setelah istirahat dan sholat kita melihat tradisi kejawen di Yogyakarta, tapi kita melihat agak jauh teman-teman karena ada pagar pembatas di sekitar tempatnya. Dan ini kita melihat Museum Benteng Frendebuk yang ada di kota Yogyakarta. Dan ini suasana sore hari di Yogyakarta. Kita lanjut jalan-jalan ke kawasan Yogyakarta untuk menikmati keindahan kotanya. Dan setelah beberapa menit kita memutuskan untuk masuk ke mall yang ada di sini. Nah saya sedang bersama teman-teman saya. Hey manis, coba kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hey manis, kemana saja, tak ada berita, sedikit cerita, tak ku Benteng baca Frendebuk di lagi Yogyakarta pesan di menyimpan banyak sejarah, ujung termasuk malam. peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di kota Yogyakarta selama masa kolonial Dan Belanda. Jakarta Pada tahun muram 1760, Benteng Frendebuk dibangun atas perintah Sultan Hamengkubuwono I dan permintaan Belanda. Pada tahun-tahun 1811 sampai tahun 1816, benteng ini dikuasai oleh Inggris dan menjadi tempat terjadinya. Pada tahun 1945, benteng ini dialihfungsikan menjadi markas militer Republik Indonesia. Setelah itu saya dan teman saya mau pesan makan dulu. Terbawa lagi langkahku ke sana, mantra apa entah. Nah ini makanan kita sudah datang teman-teman. Percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kota. Nah ini suasana di dalam mallnya ya guys. Selalu ada sesuatu di Jogja. Ini kita mau keluar dulu dari mall karena sudah ditunggu guru dan teman-teman yang lain.
4 sore, tak usah kau tanya, aku cerita tentang langit. Hei manis, kemana saja, tak ada berita, sedikit cerita, tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok bumi yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah ini, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa. Status sebagai daerah istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya provinsi ini, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Babat Giyanti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta, bahasa Jawa, adalah nama yang diberikan Paku Buwono II, Raja Mataram tahun-tahun 1719 sampai tahun 1727, sebagai pengganti nama Pesanggerahan Gartitawati. Yogyakarta berarti Yogya yang kerta, Yogya yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti Yogya yang makmur dan yang paling utama. Sumber lain mengatakan, nama Yogyakarta diambil dari nama ibu kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari, Yogyakarta lazim diucapkan Jogja, Karta, atau Ngayogyakarta. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah kasultanan, termasuk di dalamnya terdapat juga Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri, di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Land Secapen. Di zaman kemerdekaan disebut dengan nama daerah Swapraja. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdiri sejak 1755, didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Kadipaten Pakualaman berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, saudara Sultan Hamengkubuwono II, kemudian bergelar Adipati Paku Alam pertama.
Baik Kasultanan maupun Pakualaman diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik Kasultanan tercantum dalam Stadsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Stadsblad 1941 No. 577. Pada saat proklamasi kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 mengetok kawat kepada Presiden RI, menyatakan bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan daerah istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya adalah 1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 tertanggal tanggal 19 Agustus tahun 1945 dari Presiden Republik Indonesia. 2. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Amanat Sri Paku Alam ke-8 tertanggal tanggal 5 September tahun 1945 yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah. 3. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Paku Alam ke-8 tertanggal tanggal 30 Oktober tahun 1945 yang dibuat bersama dalam satu naskah. Dari tanggal 4 Januari tahun 1946 hingga tanggal 17 Desember tahun 1949, Yogyakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Justru di masa perjuangan bahkan mengalami saat-saat yang sangat mendebarkan. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta mempunyai kenangan tersendiri tentang wilayah ini. Apalagi pemuda-pemudanya yang setelah perang selesai, melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada, sebuah universitas negeri yang pertama didirikan oleh Presiden Republik Indonesia. Pada saat ini Keraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam ke-9. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Sebagai daerah otonom setingkat provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sesuai dengan maksud Pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas daerah Kasultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman. Sebagai ibu kota provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar. Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran Yogyakarta dalam konstelasi perjuangan bangsa Indonesia pada zaman kolonial Belanda, zaman penjajahan Jepang, maupun pada zaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, baik Kerajaan Mataram, Islam, Kesultanan Yogyakarta maupun Kadipaten Pakualaman. Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai kini masih tetap lestari.
Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Sebutan kata Mataram yang banyak digunakan sekarang ini tidak lain adalah sebuah kebanggaan atas kejayaan Kerajaan Mataram. Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di provinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia. Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi provinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Di samping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal menarik untuk disimak. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai daerah istimewa. Status Yogyakarta sebagai daerah istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terbawalah langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawalah langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Masjid Raya Yogyakarta, atau lebih dikenal sebagai Kagungan Dalam Masjid Gede Kauman, merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede menegaskan keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede dibangun di sisi barat alun-alun utara dan barat daya Pasar Beringharjo, tidak jauh dari bangunan keraton. Tata ruang ibu kota kerajaan yang menempatkan keraton sebagai pusat pemerintahan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan tempat peribadatan sebagai pusat agama. Masjid Gede didirikan pada hari Ahad Wage tanggal 29 Mei tahun 1773 Masehi, atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah, Alif 1699 Jawa. Pendirian tersebut ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Gapura Trus Winayang Jalma. Sengkalan tersebut tertulis pada prasasti di serambi masjid. Masjid Gede didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton. Adapun rancang bangunnya dikerjakan oleh Kiai Wiryokusumo. Gaya arsitektur Masjid Gede mewarisi gaya Masjid Demak. Karakteristik dari masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama atau dikenal dengan saka guru dengan atap berbentuk tajuk lambang teplok. Tajuk lambang teplok adalah bentuk atap bersusun 3. Secara filosofis, 3 tingkatan pada atap menggambarkan tahapan dalam menekuni ilmu tasawuf, yaitu syariat, tarekat, marifat. 3 tingkat pada atap tersebut juga dapat dimaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan. Terdapat 48 pilar di dalam bangunan masjid ini, sementara atapnya terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkat. Bagian-bagian masjid terdiri dari mihrab atau tempat pengimaman, liwan yaitu ruangan luas untuk jamaah, serambi yang merupakan bagian luar bangunan, dan tempat wudhu.
Di dalam masjid gede terdapat ruangan khusus bagi raja ketika hadir di masjid, berada di baris, saf, terdepan, dikenal dengan nama maksura. Sebagai ciri bahwa masjid ini milik sultan, maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota berbentuk bunga. Hiasan pada puncak atap semacam ini disebut sebagai mustaka. Mustaka pada puncak-puncak masjid milik sultan merupakan stilirisasi dari bentuk gada, daun kluwih, dan bunga gambil. Gada melambangkan keesaan Allah. Daun kluwih mengarah pada kata linuwih atau lebih, yaitu manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan ilmu tasawuf. Sedang bunga gambir melambangkan keharuman. Bangunan masjid gede diperluas karena jamaah yang bertambah banyak, hanya 2 tahun sejak didirikan. Perluasan ini berbentuk pembangunan serambi dengan bentuk limasan 2 tingkat. Ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi tunggal windu Pandita Ratu, 1701 J. Pembangunan serambi tersebut bersamaan dengan pembangunan 2 bangunan tambahan yang disebut sebagai pagongan. 2 bangunan tersebut dipergunakan sebagai tempat 2 rangkaian gamelan pusaka, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga. Kedua gamelan ini dimainkan selama berlangsungnya upacara sekaten. Pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, masjid ini juga dipergunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama masalah perkara perdata. Pimpinan pengurus masjid adalah penghulu keraton yang berada di dalam struktur abdi dalam pametakan. Salah satu abdi dalam penghulu keraton yang pernah bertugas di masjid ini bernama Raden Ngabeing Abdul Darwis, kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sebagai khatib amin, ia memiliki 3 tugas utama. Memberikan khotbah Jumat bergantian dengan 8 khatib yang lain, piket di serambi masjid, dan menjadi anggota Rat Agama Islam Hukum Keraton. Prosesi penyelesaian permasalahan hukum dilaksanakan di serambi masjid yang juga disebut sebagai Al-Mahkamah Al-Kabirah. Selain sebagai tempat pengadilan agama, juga berfungsi sebagai tempat pertemuan para alim ulama, pengajian dakwah Islamiyah, dan peringatan hari besar. Pada tahun 1840, dibangun regol atau pintu gerbang masjid. Regol masjid yang berbentuk semartinandu ini diberi nama Gapuro. Gapuro berasal dari kata gofuro yang berarti ampunan dari dosa. Sedang bentuk semartinandu melambangkan sosok teladan yang mengasuh para ksatria dan raja, sehingga layak mendapat penghargaan setinggi-tingginya. Pada tahun 1867, terjadi gempa besar yang memporak-porandakan Yogyakarta. Regol dan serambi masjid gede runtuh menimpa Kiai penghulu hingga meninggal. Kala itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 lalu memberikan kagungan dalam surambi Munara Agung, yaitu material yang sedianya dipergunakan untuk membangun kembali serambi masjid. Pembangunan kembali ini sekaligus memperluas serambi menjadi 2 kali luas semula. Sedang regol dibangun kembali 2 tahun kemudian, ditandai candra sengkala yang berbunyi Murti Trus Giri Narpati. Setelah peristiwa itu paling tidak 2 kali masjid gede mengalami renovasi. Pada tahun 1917 dibangun pajagan, gardu penjaga, di kanan dan kiri regol. Lalu pada tahun 1933, atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, atap masjid dirombak. Kayu sirap masjid yang sudah lapuk diganti dengan seng wiron, seng begelombang, sedang lantai serambi yang tadinya terbuat dari batu kali, diganti dengan tegel kembang. Dilanjutkan pada tahun 1936, lantai batu kali di ruang sholat utama diganti dengan marmer dari Italia. Sebagai bagian tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta, Masjid Gede pun turut dalam dinamika bangsa Indonesia,
masa perjuangan kemerdekaan, bangunan Pajagan digunakan sebagai markas Asikar Perang Sabi yang membantu Tentara Nasional Indonesia melawan agresi militer Belanda. Para pahlawan yang gugur kemudian dimakamkan di sisi barat masjid ini. Selain itu, Masjid Gede terus menjadi sarana perjuangan, baik bagi komponen Angkatan 66 dalam menumbangkan Orde Lama, maupun bagi pejuang reformasi dalam menumbangkan Orde. Terbawalah langkahku ke sana, mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Bakpia Pato 25 Yogya, makanan khas dengan rasa melegenda. Perjalanan ke Yogyakarta tidak lengkap tanpa mencicipi bakpia. Bakpia adalah kue tradisional yang diisi dengan kacang hijau. Camilan ini sering dijual sebagai oleh-oleh. Ada banyak toko bakpia di Yogyakarta, salah satu yang paling terkenal adalah Bakpia Pato 25. Awalnya, Bakpia Pato 25 bernama Bakpia 38. Belakangan, pada 1980-an, namanya diubah menjadi Bakpia Pato 25. Dulu, awalnya Bakpia Pato 25 disebut Bakpia 38, jelas Ahmad. Itu diciptakan oleh generasi pertama yaitu Ibu Pak Angling, Tan Arisnio, tutupnya. Pilihan nomor 25 pada Bakpia Pato 25 sendiri tidak memiliki alasan khusus. Menurut Ahmad, angka tersebut dipilih karena dalam bahasa Jawa, pengucapan angka 25 berbeda dengan angka 20. Karena angka 25 dalam filosofi Jawa berbeda dengan angka lainnya. Kalau 20 itu 20, dilanjutkan dengan 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29. Semuanya memiliki basis, tetapi jika 25 itu bukan 25 tetapi selawe. Jadi itulah yang mendasari pilihan nomor 25, kata Ahmad. Ahmad juga menambahkan, pemilihan nomor 25 pada Bakpia Pato 25 bukan berdasarkan hoki, melainkan karena berbeda. Bukan hoki itu apa, tapi kelihatannya seru, bagus. Beda dari yang lain, imbuhnya. Mengenai pembukaan cerita, Ahmad mengatakan bahwa Bakpia 25 tumbuh dengan Bakpia 75. Namun, keduanya tidak memiliki hubungan khusus. Dulu namanya Bakpia 38. Jadi Bakpia 75 dan 38 muncul hampir bersamaan, kata Ahmad. Meskipun tidak ada hubungan keluarga, itu dekat sebelumnya. Jadi kita tumbuh bersama. Petik 2. Sejauh ini, Bakpia Pato 25 memiliki 8 gerai yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta. Selain itu, pilihan menunya juga lebih beragam. Ahmad menjelaskan, dulu namanya Bakpia 38. Jadi Bakpia 75 dan 38 muncul hampir bersamaan, kata Ahmad. Meskipun tidak ada hubungan keluarga, itu dekat sebelumnya. Jadi kita tumbuh bersama. Petik 2. Dikutip dari Masakan Yogyakarta, patut diingat selamanya, karya Murdijati Garjito, DKK terbitan PT Gramedia Pustaka Utama. Bakpia tersebut sebenarnya berasal dari China. Nama aslinya adalah Tuluk Pia yang artinya kue kacang hijau. Sedangkan bakpia mulai diproduksi di Desa Patuk,
Yogyakarta sekitar tahun 1948. Sebelum menjadi bakpia Pato 25, dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa penemu bakpia yang pertama adalah Kwik Sun Kwok. Namun saat itu bakpia masih dijual di pasar retail. Kemasannya juga tidak memiliki label dan menggunakan tanda. Penontonnya juga masih sangat terbatas. Bakpia kemasan dengan merek dagang mulai muncul sekitar tahun 1980. Jika Anda sedang berlibur di Jogja dan ingin mengunjungi pusat oleh-oleh untuk membeli bakpia Pato 25, maka Anda bisa mengunjungi beberapa toko yang ada di Jalan Aib IIKS Tubun seperti toko Ongkojoyo yang terletak di Jalan Aib IIKS Tubun 65 Yogyakarta. Lokasinya sangat strategis, tepat di belakang kawasan Malioboro. Ini adalah kawasan yang paling dikenal masyarakat sejak zaman dahulu. Bakpia Pato 25 bisa Anda dapatkan dengan harga yang terjangkau. Hei manis, coba kau catat keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hei manis, kemana saja tak ada berita, sedikit cerita tak ku baca lagi, pesan di ujung malam. Dan Jakarta muram kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti-nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa, ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Terbawa lagi langkahku ke sana.